Suatu kali Nabi bercerita, terjadi perjalanan 3 pemuda Al-Wasliyah. Kira-kira pemuda Al-Wasliyah inilah jalan musafir. Karena tiba waktu malam, mereka mencari tempat untuk istirahat. Karena waktu itu tidak ada hotel, maka mereka mencari lubang-lubang gunung yang disebut goa. Tidurlah mereka bertiga. Ternyata saat mereka bertidur, tanpa mereka sadari terjadi gempa. Dan gempa tersebut menutupi mulut gua. Pada saat 3 pemuda ini bangun, mereka baru sadar, wah, ternyata mulut gua tertutup batu. Berkatalah yang paling senior, ayo dorong, kira-kira Pak Ketua. Dorong ayo. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, dorong. Nggak goyang. Ulang lagi. Ada dalam cerita, nggak ada. Nah, ini gaya dasarnya. Dorong lagi. Nggak goyang. Akhirnya yang paling senior berkata, tidak ada pilihan lain kecuali kita meminta pertolongan kepada Sang Yang Maha Kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya ketua? Ya berdoalah. Baik, kalau begitu silahkan Pak Ketua dulu. Berdoalah yang paling senior. Ya Allah, dengar doanya ini. Saya pernah mengurusi ibu saya. Saya seorang pedagang di pasar. Tiap hari saya tinggalkan daganganku. Jalan kaki berkilo-kilometer. Tempat rumah saya. Dari pasar ke rumah saya. Jalan kaki. Setiap siang untuk apa? Menyuapi ibuku makan, tuntun sholat, lalu selesainya saya balik lagi ke dagangan saya. Tiap hari kulakukan itu untuk memuliakan ibu saya. Ya Allah, apabila kebaikan ini mengurus ibuku adalah kebaikan di sisimu dan engkau pantas membalas kebaikanku itu, maka saya memohon kepadamu ya Allah, balaslah kebaikanku itu dengan mengabulkan doaku. Bukalah pintu gua ini. Dia dorong Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dorong. Alhamdulillah gerak. Gerak batu. Tapi sayang, hanya sedikit saja gerak. Belum bisa dilewati. Belum cukup. Belum cukup. Kau lagi. Maju orang kedua. Berdoa. Ya Allah. Saya pernah mencintai seorang gadis. Aku sangat suka sama dia. Saya juga begitu Bu. Sering sekali suka sama perempuan. Suka sekali. Saya mau sama dia. Dan dia juga mau sama saya. Cuma dia mau muntah lihat saya. Saya mencintai perempuan itu. Dan suatu ketika datanglah perempuan yang saya cintai ini. Dia minta tolong kepadaku. Saudaraku, bantulah saya. Oke, saya bantu kau dengan catatan, temani saya tidur 1 malam. Kalau kau mau saya tolong, temani saya tidur semalam. Loh, bagaimana caranya? Kau bukan suamiku. Ya terserah, mau ditolong, temani saya. Kalau tidak mau, saya tidak tolong kamu. Berpikirlah perempuan ini, saya sangat membutuhkan pertolongannya. Akhirnya apa? Oke, baik, saya terima syaratnya. Di tempat yang mereka telah sepakati, waktu yang mereka telah tentukan, mereka ketemu. Telanjang bulatlah ini perempuan. Dan saya tidak tahu kenapa Pak Kombes, perempuan yang tidak pakai baju sama sekali disebut telanjang bulat. Kenapa tidak disebut telanjang segi 4? Jangan tanya sama saya, silahkan tanya sama Ketua MUI. Barangkali beliau punya jawabannya. Ketika beliau telanjang bulat ini perempuan, mau lompatlah ini cowok. Dia bilang sudah kesempatan ini. Dia mau lompati. Tiba-tiba dia seolah-olah melihat rambu lalu lintas. Seolah-olah melihat rambu lalu lintas. Huruf P silang warna merah. Artinya dilarang parkir. Mundur dia. Kata perempuan, Mas, gimana Mas? Gak jadi. Sudahlah, terlanjur. Gak ada kata terlanjur. Jadi gimana? Saya tetap tolong kau dek. Nih yang kau butuhkan. Kau pulang pakai pakaianmu.
Tetap saya tolong kamu. Ini duit tidak utang. Saya ikhlas tolong kamu. Pergi kau, silakan. Ya Allah, jika saat itu sudah kesempatan di depan mata, saya tidak menzina, saya tidak berzina karena saya takut kepadamu ya Allah, adalah kebaikan di sisimu. Saya mohon kepadamu ya Allah, balaslah kebaikanku itu dengan mengabulkan doaku. Bukalah pintu gua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dorong. Alhamdulillah, bergeser. Belum bisa. Maju orang ketiga. Maju orang ketiga. Ya Allah, saya pernah mengurus, saya pernah punya karyawan. Satu karyawan saya, mestinya saya gaji. Tapi sebelum dia gajian, dia pergi merantau. Lalu gajinya saya simpan. Saya belikan kambing 1 ekor. Hamil tidak ada suaminya. Kambing. Ini namanya juga kambing. Tapi sekarang banyak juga cewek mau saingan sama kambing. Hamil tidak ada suaminya deh, beleng-beleng. Ini kambing hamil tidak ada suaminya. Ya wajar, namanya binatang. Masa ada binatang akad nikah? Makanya cewek, ada cewek sini? Ada? Sudah beberapa bulan kau dipacarin tidak nikah-nikah, berhenti. Kau cowok, ayo cowok sini, berhenti kau merokok. Tabung itu pembeli rokokmu, lamar cewekmu. Jangan ketawa, saya serius. Cewek juga beleng-beleng, dipacari 4 tahun tidak dilamar-lamar. Dengar ini, motor aja 1 tahun dicicil lunas. Kamu 4 tahun tidak dilamar-lamar. Saya pernah memelihara kambing itu. Dari 1 ekor beranak pinak menjadi puluhan ekor dan menjadi ratusan ekor. Ketika jumlahnya ratusan ekor, datanglah ke pegawaiku itu. Tuan, saya dulu pergi belum terima gaji. Mana gaji saya? Kata tuan ini itu, gajimu. Maksudnya apa? Itu kambing yang ratusan ekor kau punya itu. Maksudnya apa? Ya uangmu itu saya belikan kambing dan beranak pinak. Semua kau punya itu. Silakan kau ambil. Alhamdulillah, merdeka. Diambil semua itu kambing, tak seekor pun dia sisa. Semua diambil. Ini juga kurang ajar. Sisa kayak biaya peternakan. Dia ambil semua. Lalu dia berdoa mengenang kebaikannya. Ya Allah, jika memelihara amanah adalah kebaikan di sisimu, dan kau balas, engkau pantas membalas kebaikanku itu, saya mohon kepadamu ya Allah, balaslah kebaikanku itu dengan memelihara amanah itu, dengan mengabulkan doaku. Tolong kau buka pintu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, lolos. Keluar semua bertiga, lalu mereka sujud syukur, mereka melanjutkan perjalanannya. Ini kisah diceritakan oleh Nabi. Nah, apa hikmahnya dan apa hubungannya tema acara kita? Doa untuk bangsa. 1. Ini 3 pemuda dalam gua. Ada masalahnya. 3 orang dalam gua punya masalah. Apalagi kita negara Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Bahasanya saja ribuan. Pulaunya saja ribuan, lautnya saja luas, sukunya, bangsanya banyak, pasti banyak masalah. Turun sedikit, jangankan sebagai bangsa, sebagai rumah tangga saja kita pasti ada masalah. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak ada masalahnya. Jangankan sampean semua, jangankan bapak-bapak ibu semua, Nabi saja ada masalahnya. Jangan pikir ini ustadz tidak ada masalah. Banyak masalah Pak. Selalu digoda janda-janda. Awal-awal curhat, ustadz saya penuh masalah ustadz. Apa maksudnya Bu? Iyalah ustadz, kami perlu pendamping pret. Masya Allah. Jangankan ustadz, nih ketua majelis ulama, bapak pikir tidak ada masalah?
mau kembali hitam rambut. Coba, mana ada tidak ada masalahnya? Bapak polisi, banyak masalahnya. Lain yang berbuat, beliau yang dimusuhi. Coba itu polisi. Lain yang nakal di jalan, semua polisi kau musuhi. Kan namanya tidak adil. Mana ada manusia tidak ada masalahnya? Nih. Wah, muka-muka penuh masalah. Ayo, demi Allah, tidak ada satupun manusia di dunia ini tidak ada masalah. Manusia paling mulia namanya Nabi dan Rasul. Apa Nabi dan Rasul tidak ada masalahnya? Nabi Adam saja baru diciptakan sebagai manusia punya masalah. Makan buah khuldi gara-gara godaan istrinya. Apa? Ayo. Nabi Ibrahim ada masalahnya ketemu Raja Namrud. Dibakar dalam api yang sangat panas. Coba. Semua orang punya masalah, Pak. Berarti masalah kita bukan masalah itu. Masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Ini yang jadi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Ibu Waslia tahu juga Pegadaian. Wah. Muka-muka penuh Pegadaian ini, Pak. Ayo, mana ada orang tidak ada masalah? Itu sebagai pribadi, sebagai bangsa. Pilpres masalah. Selesai pilpres masalah lagi. Coba, cebong kampret belum rujuk. Padahal Prabowo Jokowi sudah satu paket. Apalagi kamu dongo. Sekarang tidak mau bergeser cebong kampret. Cemen lumen dongo. Coba. Rasanya tahun 2020 kemarin 4 bulan aja kita hidup. Maret, Januari, Februari, Maret, Corona. Ya kan? Selama Corona kita dipaksa pakai masker. Saya senang pakai masker, tidak kelihatan hidungku yang pesek. Kita dipaksa jaga jarak, padahal selama ini budaya kita saling berangkul, budaya kita ngobrol di warung kopi. Dipaksa kita tidak boleh keluar rumah. Kita minta supaya ada vaksin, ada lagi vaksin, ribut lagi. Oh ini palsu, ini bahaya, sudah tembak. Bikin ngeri juga Pak. Ayo. Tidak ada vaksin kita stres, ada vaksin stres lagi. Mana ada? Ini anak muda. Masalah Pak, mau jadi tentara padahal cuma bajunya yang tentara. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Pak polisi, siapa paling tinggi polisi sekarang di Indonesia? Siapa namanya? Idam Aziz, Kapolri bintang 4. Apa tidak ada masalahnya? Masalah sudah dekat. Apa? Pensiun. Apa? Pensiun. Sudah pensiun, mau pakai lagi tongkat. Dia bilang lagi kau orang gila. Siapa gubernur sekarang? Di sini. Apa tidak ada masalahnya? Masalah besar Pak, melaksanakan janji-janji. Supaya 2 periode. Ayo. Sudah 2 periode selesai masalahnya? Tidak Pak, barangkali punya cita-cita lagi. Jadi wali kota, sudah terpilih 2 periode. 1 periode, mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya, mau jadi gubernur. Sudah gubernur, ditangkap KPK. Tidak ada orang tidak ada masalah. Semua kita punya masalah. Ini Ustadz yang pakai apa namanya? Serban. Apa tidak ada masalahnya? Saya tidak tahu Pak. Tidak ya saya sama Ustadz. Masalah Pak. Semua orang punya masalah. Nah sekarang
Ayo, belajar dari kisah tadi. Ayo saudara-saudaraku, ada masalah, yuk belajar dari tadi. Apa pertama? Doa. Bahkan Nabi jelaskan, doa bagi umat Islam adalah senjata. Nah, ini jadi tidak usah sebagai bangsa deh. Saya seandainya presiden, seandainya pangkat saya Presiden Jokowi. Begitu ada wabah, maka yang pertama saya umumkan, saudara-saudara sekalian, terutama kalian umat Islam, agama kita mengajarkan, ada dosa, ada wabah, ada masalah, tobat nasional. Mereka yang nakal-nakal, koruptor, penjara, makin banyak korupsinya, potong tangannya. Ya. Cek. Nah, semprot dulu. Masalah sudah mau habis. Oke, semua kita punya masalah. Berarti Bapak Ibu sekalian, untuk apa Allah hadirkan masalah? Belajar dari Nabi. Tidak ada susahnya Allah menangkan dalam beberapa perang. Tidak ada susahnya buat Allah memenangkan umat Islam pada saat awal-awal Islam disebarkan oleh Rasulullah. Apa susahnya Allah memenangkan ketika di Taif Nabi dilempari? Tapi buktinya Nabi bekerja, Nabi berperang. Untuk apa? Untuk usahamu menyelesaikan masalah itu menjadi amal buat kalian. Rumah tangga tidak bahagia, Allah ingin lihat bagaimana caramu mengatasi rumah tanggamu. Pekerjaan tidak beres, Allah mau tahu bagaimana caramu sebagai orang Islam menyelesaikan pekerjaanmu supaya jadi amal. Begitu ada masalah, pertama berdoa. Alhamdulillah saya sangat yakin ibu-ibu Al-Wasliyah rajin berdoa. Adik-adik ini milenial rajin berdoa. Tapi sayang seribu sayang, berdoanya bukan di atas sajadah. Berdoanya bukan ketika sujud terakhir, tapi berdoanya di medsos. Update status. Ya Allah, mudahkan segala urusanku. Update status lagi, ya Allah, bahagiakan rumah tanggaku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Ayo, ada masalah berdoa. Saya sudah berdoa Ustadz. Kenapa Allah tidak selesaikan masalah saya? Berarti Allah ingin Bapak semakin lama berdoa. Karena kalau Bapak berdoa hari ini langsung dikasih, berhentilah Bapak berdoa. Tapi karena ditunda, akhirnya 1 bulan Bapak berdoa. Bukankah 1 bulan berdoa itu pahala dan kemuliaannya tinggi? Maka Bapak Ibu sekalian, ada masalah dalam hidup ini, doa. Dan hebatnya Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Ada caleg gagal di sini. Lihat, Bu, coba lihat kalau mau caleg tuh, bagi-bagi kartu nama itu, pilih saya, sama-sama kita Al-Wasliyah. Pilih saya. Ada masalahmu, kau telepon saya 24 jam, kartu nama. Begitu terpilih diganti nomor HP-nya. Pret. Ayo. Allah janji, kalau Allah janji, Allah pasti kasih. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Kok saya berdoa Ustadz, saya doa tidak dikabulkan. Selain Allah masih rindu dengan doa-doa kita. Yang kedua, karena etika dan tata cara kita berdoa keliru. Fa isa sa'laka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i isa da'an. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Coba simak kalimatnya baik-baik. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Kok aneh? Berdoa apabila dia berdoa, padahal sudah berdoa. Ini menunjukkan bahwa
banyak di antara kita menengadah ke atas langit, mengucapkan amin, menaikkan kedua belah tangannya. Dia pikir dirinya berdoa, padahal tidak. Kenapa? Karena dia tidak tahu etika dan tata cara dalam berdoa. Bagaimana etika dan tata cara dalam berdoa? Baca kitabnya Imam Al-Ghazali, Adabud Doa, adab dalam berdoa. Nah, itu juga masalah. Dan percaya itu bukti kasih sayang ibu kepada anak. Coba kalau anak menangis begitu. Kan dilema buat istri. Wah, mau dengar ceramah, anak nangis. Mengganggu orang. Coba, mau juga dengar ceramah. Mana bapak-bapak pernah rasakan seperti itu? Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat itu istri kita. Makanya jangan suka kurang ngajar sama istri. Coba kalau kita, langsung dicubit. Kau berhenti lagi. Yuk, tenang ibu, saya bela kau malam ini. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, berdoa salah satu sebab kita gagal dalam berdoa karena kita tidak tahu apa yang kita minta. Ibu-ibu, mau saya ajarkan doa supaya anaknya bisa lebih hebat dari Ustadz Abdul Somad atau Adi Hidayat. Bisa? Mau? Mau? Ayo ikut, ini doanya, gampang sekali. Ayo ikut doanya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Belem-belem. Apa kamu barik lana? Memangnya mau makan. Ayo. Ini menunjukkan bahwa ibu asal doa, tidak tahu apa yang ibu baca. Doa tidak harus pakai bahasa Arab. Tidak ada kewajiban berdoa pakai bahasa Arab. Doa itu curhat. Silakan sampaikan keluhan hatimu kepada Allah. Daripada ibu bahasa Arab bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Lain di bibir, lain di hati. Ternyata doa yang dibaca, doa minta hujan. Ustadz, saya mau suami saya baik sifatnya Ustadz. Apa doanya? Ya itulah baik sifatnya. Ustadz, saya mau punya anak soleh. Apa doanya? Ya itu anak soleh. Gimana caranya? Ya Allah, saya sebagai wanita tidak bisa memberi hidayah kepada suami saya. Engkau yang maha memberi hidayah. Berikan hidayah kepada suami saya Allah. Saya takut jika suami saya begini terus, maka terjadi perceraian. Bukankah engkau tidak menyenangi perceraian? Maka tolong ya Allah, bantu saya memperbaiki suami saya. Amin ya Allah. Sudah. Ya Allah, anak satu-satunya yang engkau berikan. Inilah harapan saya yang bisa meneruskan risalah Islam. Tapi bagaimana kalau engkau tidak memberi hidayah kepada anak saya? Berikan hidayah kepada anak saya Allah. Saya tua renta tidak punya ilmu mendidiknya. Tapi engkau maha kuasa. Didik dan bimbing anak saya Allah. Jangan kau biarkan anak saya larut dalam maksiat. Amin. Selesai. Padahal dia minta supaya sembuh perutnya. Tidak nyambung. Oi. Hai. Iya Bu. Apa masalahmu Ibu? Sebut. Supaya suami setia. Ya itu doanya. Ya Allah, palingkan hati suami saya. Pelihara hatinya ya Allah. Jangan kau palingkan kepada wanita lain. Buat hatinya terpesona seumur hidup kepada aku ya Allah. Buat dia pusing kalau dia tidak lihat saya dalam 2 jam. Dikabulkan. Oh dia balas suaminya, ya Allah saya sudah capek lihat istri saya. Ya, adik-adik remaja, ayo doa. Doa. Tidak ada yang mustahil kalau Allah membantu kalian. Tidak ada yang mustahil. Mustahil kata manusia, itu kata manusia. Kalau Allah yang mau, kecil men, kecil. Jadi pegawai negeri kecil men, kecil. Mau jadi polisi kecil buat Allah. Allah cuma ucapkan kun. Jadi mau jadi polisi tidak usah nyogok 800 juta. Sampai pensiun tidak bisa bayar itu Pak. Jadi PNS mau nyogok 500 juta. Sampai pensiun kau tidak bisa kembali modalmu itu 500 juta.
Lalu gimana Ustaz? Minta tolong kepada Allah. Demi Allah, saya jadi dosen, PNS juga. Tidak ada. Malah negara yang minta. Kok bisa Ustaz? Ya bisa aja kalau kita minta kepada Allah. Padahal waktu itu sempat berkas saya dihilangkan. Tapi kalau Allah yang tolong, kecil jadi PNS. Ada di sini belum dapat jodoh? Ada? Ada janda yang mau dapat jodoh lagi? Coba daftar. Saya atur sama ini bapak-bapak. Sini. Ayo. Ada yang sembuh, ada yang sakit tidak sembuh-sembuh. Minta kepada Allah. Kecil buat Allah sembuhkan penyakit bapak. Cuma yang jadi masalah, kita lebih senang datang sama manusia daripada datang kepada Allah. Mau jadi pegawai, datang kepada tim sukses. Datang kepada kepala dinas. Meskipun kita sepupu, dia makan kita itu pak. Saya ini memang kita sepupu dek. Tapi kan ada bos saya. Bosnya lagi tuh dia jual. Padahal dia yang makan sepupunya. Maka lebih baik minta kepada Allah. Sudah minta kepada Allah, tidak dikabulkan Ustadz. Berarti yang ketiga. Tadi kan satu, caranya berdoa dia tidak tahu. Dua, Allah ingin lama-lama berdoa. Yang ketiga, Allah tahu apa yang kita minta tidak baik. Saya punya pengalaman Pak Kombes. Ya, tamat SMA saya daftar kabri. Mau jadi kabri penerbang. Enggak lulus. Kenapa? Ceper. Enggak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau tidak kasih lulus saya? Kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi tuan kalau saya jadi tentara. Enggak lulus. Teman saya lulus. Sekarang saya ketemu terakhir di Polda Sulawesi Barat, satu bunga di sini. Pakai baret merah, karena dia reserse. Saya pakai baret putih, karena saya jadi ustadz. Tapi alhamdulillah jangan jadi ustadz, mulai baret hitam sampai baret merah, ku cara ikut semua. Itu kawan saya yang lulus ya, cuma satu bunga ketemu sama Kapolda Bintang 2 ya Pak. Saya Kapolda hormat mas. Apa? Jangankan Kapolda, Kapolri. Allah kasih yang terbaik. Jangan sangka buruk. Jangan sangka buruk. Sudah minta kepada Allah, sudah berdoa, sudah ikhtiar, sudah nasar, sudah sedekah. Tidak dikasih, berarti yang kita minta tidak baik. Sudah pasang baleho. Habis duit 300 juta. Jual sawah, tidak jadi anggota DPR. Berarti bukan anggota DPR yang paling baik. Yang paling baik kau tetap di Al-Wasliyah. Nah, kan enak berpikir gini Pak. Tidak ada tenang, tidak ada susah kalau kita selalu berbawa ke sisi positif. Ya. Saya ditinggal suami, berarti suamimu memang bejat, tidak cocok juga ibu. Karena ibu orang baik, ini Allah pisahkan, ini jelek, ini suami. Enak perasaan. Ya. Cerai, istri cerai, padahal suaminya baik, bagus agamanya, ahlaknya baik. Istrinya cerai, berarti tidak cocok itu. Allah kasih kau nanti yang lebih bagus. Nah, jadi ya jelas ada masalah. Berdoa kepada Allah. Kedua, hikmah dari kisah. Ternyata dalam berdoa boleh menyebut kebaikan. Tapi kepada Allah. Tidak boleh kepada manusia. Yang tidak boleh menyebut kebaikan kepada manusia. Kau tahu Dasat? Itu yang Ustaz beleng-beleng. Dia jadi Ustaz. Saya engkau situ. Satu kampung saya, keluarga saya itu. Dia jadi Ustaz. Saya. Kalau bukan saya, jadi sampai itu anak. Itu tidak boleh. Tapi kalau kepada Allah. Ya Allah, saya pernah mengurus anak yatim. Saya ambil dari kampung anak saudara saya. Saya urus dari kecil. Saya sekolahkan, saya kuliahkan, saya carikan kerja. Sekarang sudah mapan ya Allah.
apabila mengurus anak yatim adalah kebaikan di sisimu dan engkau pantas membalasnya, balaslah kebaikanku itu, sembuhkan penyakit asam urat yang kuderita. Boleh. Ya Allah, saya pernah mengurus anak yatim dari kecil sampai dia bekerja. Apabila mengurus anak yatim adalah kebaikan di sisimu dan engkau pantas membalasnya, ya Allah, balaslah kebaikanku itu, buat istriku ikhlas saya kawin lagi. Ini pasti dia catat semua ini. Silakan doa. Berdoa boleh menyebut kebaikan. Sampai jam berapa ini Pak? Hah? Sampai berapa? Sampai, Ibu bisa sampai 12? Serius? Betul? Saya yang tidak mampu. Yang ketiga, hikmah dari kisah ini. Ternyata ibu bapak saudara-saudara sekalian, ada 3 hal yang membuat doa cepat terkabul. Apa itu? 1, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Saya Dasat Latif, banyak sekali pengalaman religius saya yang berkaitan dengan berbuat baik kepada orang tua. Sampai sekarang, ibu saya sekolah tidak ada. Bahasa Indonesia tidak lancar. Tapi begitu ada sesuatu yang saya mau ambil, saya tanya kepada ibu saya. Padahal saya doktor. Tingkat pendidikan paling tinggi itu doktor. Tidak ada lagi di atasnya. Namanya S3. Kalau masih ada di atasnya S-teler. Doktor. Dan 2 doktor saya. Ibu saya tidak ada sekolah. Tapi begitu ada saya mau beli, ada saya mau bikin, saya minta pendapatnya. Mak, magai. Menurut mak, maga moye. Bahasa Bugis. Bagaimana mak? Menurut pendapat mak. Apa jawaban sama saya? Kenapa kau tanya saya? Kau yang tinggi sekolah. Kau pasti lebih tahu dari saya nak. Sudahlah, kau lakukan apa yang kau menurutmu bagus. Tapi apa dalam hatinya? Pasti ibu saya berpikir, oh anak saya ladase. Ternyata masih butuh pendapat saya meskipun sudah tinggi sekolahnya. Dia senang. Dan senang itulah yang aku inginkan. Kenapa? Karena ridallah fi ridal walidai. Suatu kali Umar bertanya, ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya bisa lihat wajahnya Allah di dunia ini. Saya tahu tidak mungkin saya bisa nampak wajah Allah di dunia ini. Tapi saya mau tahu bagaimana supaya Allah tersenyum kepada saya. Gimana supaya Allah tersenyum kepada saya? Maka dijawabnya, buat ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Pak Haji, mau sukses usaha ini? Buat ibu bapak bahagia sebelum sukseskan ini. Adik-adikku sekalian nih kalian yang masih muda. Kalau kalian belum bisa kasih mobil orang tuamu, kalian belum bisa kasih rumah orang tuamu, buat perasaannya senang. Caranya apa? Jangan kau sakit. Saya paling jaga kesehatan saya Pak. Bukan karena saya takut mati. Ini coba lihat masker saya. 2 lapis saya pakai. Saya kadang-kala mau makan saya tolak makan. Karena saya takut buka masker makan berdialog orang masuk penyakit dari orang lain. Apa saya takut mati? Apa imun saya tidak? Tidak. Saya tidak mau orang tua saya berpikir kalau anaknya sakit pasti galau pikirannya. Oh sakit anak saya. Itu yang saya pikir. Kalau saya sakit, ibuku pasti sengsara. Dan usianya sudah 84 tahun. Pasti tidak bisa stres. Maka saya menjaga agar dia tidak sengsara pikirannya. Caranya apa? Buat saya sehat. Adik-adik sekalian, bukan kalian takut kepada corona. Tapi kalau kalian sakit, ibu bapakmu kepikiran. Itu cara berbuat baik sama orang tua. Kalian yang sudah berumah tangga, sampai sekarang masih minta duit sama orang tuamu. Rumah aja ndak bisa kau kasih orang tuamu. Maka jangan bawa perkara-perkara rumah tanggamu ke telinga orang tuamu. Bertengkar sama istri, ibunya lagi diberitahu. Bertengkar sama anaknya, ibunya lagi diberitahu. Lalu apa fungsimu sebagai anak membahagiakan orang tuamu? Kalau tidak bisa kasih duit orang tuamu, kasih hatinya bahagia. Dan sangat gampang membahagiakan hati orang tua. Jangan berikan pendengarannya. Jangan berikan berita-berita yang dia tidak senang. Kalau itu yang kau lakukan, kecil buat Allah mengabulkan doamu. Kenapa saya usaha Ustadz bangkrut?
Kenapa saya ini Ustaz? Ini karena kamu lebih hargai istrimu daripada ibumu. Ini juga. Tenang Pak, saya bela kau malam ini. Tiba-tiba suaminya katakan, Pak, ini ada bonus, ada 5 juta. Sudahlah, kita perbaiki pagarnya emak di kampung. Apa langsung kata istrinya, apa? Mamamu terus. Kawin kau itu sama mamamu. Dongo. Beleng-beleng. Mana orang bisa kawin sama mama? Hei. Jangan ketawa, saya serius ini. Ini juga bapak-bapak jangan takut sama istri. Ada yang takut sama istri di sini? Berhenti kau jadi laki-laki. Pakai kodaster. Ustaz takut sama istri? Enggak, cuma istri saya lebih berani.